Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Putri. Mana, Pak? Dikabari temannya. Baik, Pak. Adrian Purba, Rosa Pautar, dikabari temannya ya. Sambil diisi absensinya. Sudah Bapak share kan absensinya? Sudah, Pak. Oke, diisi ya. Sudah disurut, mana masuk? Sudah? Halo. Udah, Pak. Udah. Oke, sudah ya. Jadi, kalian udah pernah belajar pemrograman Visual Basic? Sudah pernah? Belum. Belum ya? Jadi kita kan mata pelajarannya apa nih? Pemrograman visual, pemrograman aplikasi bisnis 1 kan? Jadi tadi Bapak baru dikirimin nih kontrak kuliah sama FS-nya. Nah, inilah dia kalau dibilang belum dikirim kemarin apa enggak. Makanya Bapak lihat di sini agak berbeda. Mau tidak mau harus di flashback dikit lah ya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Gitu, Pak. Nah, jadi kontrak kuliahnya di sini yaitu dibuat di sini pengenalan bahasa pemrograman visual. Sementara minggu lalu bukan ini kan kita belajar tentang bisnisnya. Iya kan? Jadi sebelum kita masuk ke materi yang sudah Bapak share di Classroom, kita masuk ke sini dulu, ke yang pertama. Pengenalan bahasa pemrograman Visual Basic. Jadi andai kata nanti waktunya tidak singkat, kalian pelajarilah materi variabel konstanta. Paham?
Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Jadi di sini pemrograman Visual Basic. Ini siapa yang chat ini? Oke. Ini dia yang Bapak bilang tadi kontrak kuliah. Seharusnya kita kan udah masuk sini nih. Jadi materinya memang udah Bapak share. Kalau kita sempat kita lanjutkan. Kalau tidak sempat harus kita bahas dulu yang pertama ini. Jadi sebelum kita lanjut, berapa orang lah di sini yang punya laptop? Ayo. Udah semua, Pak. Hah? Ada yang Udah punya? semua. Jadi kalau dikasih tugas bagaimana nanti? Udah punya semua, Pak. Punya semua? Tidak semua kan? Punya semua, Pak. Oh, punya laptop semua? Iya, Pak. Wah, bagus. Kalah anak anak teknik informatika. Jadi nanti bisa kalian install namanya ini. Seperti ini logonya. Nama programnya ini. Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate. Ya. Di internet banyak ini. Cari yang 2010 Ultimate. Kemudian nanti kalian buat new project kalau mau mulai. Sudah, pilih yang Visual Basic, kemudian ininya pastikan dia menggunakan ini dia, ini yang Visual Basic. Pastikan dia Windows Home Application. Kemudian terserah kalian mau buat namanya apa. Kemudian oke kan? Paham? Oke. Maka masuklah ke yang namanya pemrograman Visual Studio 2010 atau PBNet. Sudah pernah pakai program ini belum? Belum kan? Belum, Pak. Ini temannya pada kemana semua ya? Masih 4. Kalian satu lokal ada berapa sih? 8, Pak. Pak lagi kemana? Kehilangan Indo. Nah, di sini yang ngisi absen ada 5 loh. Andrian, Dear, Putri, Ricky, Rosauli. Tapi yang hadir Ricky, Putri, Dear, Muhammad Farudin, Adrian, Muhammad Farudin. Dia belum ngisi absen. Udah. Sudah. Jadi sebelum kita memulai programnya, maka kalian harus tahu yang namanya toolbox. Toolbox itu adalah komponen yang kita gunakan dalam merancang form untuk membuat sebuah project. Yang mana toolbox? Yang toolbox adalah ini. Kelihatan yang Bapak merahi? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ini namanya toolbox. Inilah semua toolbox. Mulai dari ini. Semua. Kemudian
ada namanya properti. Ini semua namanya properti yang sebelah kanan ini Bapak coret. Properti ini tujuannya untuk menuliskan penamaan, untuk menuliskan suatu kata untuk nama toolbox-nya, kemudian untuk membuat warna, mengganti tulisan, mengganti ukuran, semua dari sini. Kemudian ada Solution Explorer. Ini. Solution Explorer ini digunakan dia untuk menampilkan apa-apa saja proyek yang kita kerjakan. Misalnya ini, kita lagi mengerjakan proyek form PV kan? Ini. Maka namanya adalah form PV, betul? Nama proyek kita. Apalagi yang harus kalian tahu? Ini, yang Bapak silang ini. Ini namanya form. Di sinilah lahan proyek kita untuk kerja. Untuk membuat program. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Putri, Peki, Dear, apa lagi? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Biar. Ada yang mau ditanya dari sini? Aplikasinya harus pakai itu, Pak. Nggak ada yang lain. Hah? Aplikasinya emang harus itu. Nggak ada yang lain, Pak. Kita sekarang bekerjanya berdasarkan ntar dulu. RPS ini dan kontrak kuliah. Betul? Ini tadi kontrak kuliah yang dibagikan. Ini kan mata kuliahnya kan pemrograman aplikasi bisnis 1. Paham? Ini tadi baru dibagikan Pak Amran. Jam berapa ini? 15.38. Nah, ini karena saya WA. Masa nggak dibagi-bagi? Karena Ibu Lenanya lagi cuti melahirkan. Jadi Pak Amran yang minta ini dari Bu Lena. Lihat nih. Mata kuliah ini membahas teori lengkap cara membuat program aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dengan baik dan benar. Nah, jadi nggak bisa disangkal lagi. Karena di sini juga seperti itu. RPS, kontrak kuliah, pengenalan bahasa pemrograman Visual Basic untuk pertemuan pertama. Yang kedua seharusnya kita pelajari variabel dan konstanta. Kalau bisa kita kejar. Sudah, di sini di kontrak yang pertama ada memulai Visual Basic. Cara memulainya sudah tahu tadi kan? Kan sudah Bapak ajari tadi. Misalnya kita close lagi. Ini dia. Nanti kalian install, kalian cari nama softwarenya Visual Studio 2010 Ultimate. Paham? Bagaimana cara memulainya? Yang pertama, pilih nih, New Project. Paham sampai sini? Paham, Pak? Paham, Pak. Sesudah New Project, apa lagi? Maka kita pilih Visual Basic, kemudian Windows Form Application, pastikan. Kemudian namanya bisa kalian pilih atau kalian buat sendiri. Kemudian oke.
Maka untuk mempercepat waktu kita okekan saja. Oke. Seperti inilah layar Kodak. Kemudian apa lagi? Kan ini udah nih cara memulai Visual Basic. Udah Bapak cari. Komponen Visual Basic. Udah Bapak bilang tadi apa-apa aja komponennya. Misalnya apa tadi? Mana Visual Basic? Di sini dia semua. Ada yang namanya label. Paham? Ada yang namanya label. Label dia langsung kita contohkan ya. Jadi kalian double klik. Kalian double klik line label ini. Ini yang Bapak merahin. Paham? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, kalau ditanya dijawab ya. Jadi di double klik, maka keluarlah dia di sini. Ini yang namanya label. Kegunaannya label apa? Untuk memberikan nama. Betul kan? Itu gunanya label kan? Betul. Misalnya susu. Jadi dibuatlah label di rak itu rak untuk susu bayi misalnya. Jadi sama seperti ini. Nanti misalnya ini untuk membuat nama, maka dibuatlah labelnya nama. Itu dia. Kemudian apalagi yang perlu sering digunakan, yaitu text box. Ini dia namanya text box. Text box ini gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Nulis teks Gunanya untuk di kotak, Pak. teks apabila programnya dijalankan. Jadi misalnya kita buat ini untuk menjalankannya, dia yang warna hijau ini. Ntar dulu ya Bapak geser. Ini yang Bapak merahin. Itu adalah untuk menjalankannya. Maka kita klik seperti ini lah nanti tampilan. Jadi ini kan tadi ngasih label namanya kan, maka ini diisikan A B C D, ya kan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Tanpa Sampai di sini paham? Atau kita ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Oke. Jadi kita close saja. Kemudian apalagi yang biasa dipakai untuk komponennya? Bisa juga kita menggunakan radio button. Tahu radio button? Ini dia. Yang Bapak tandain ini. Jadi radio button itu dia seperti ini hasilnya. Ini dia. Kemudian apa lagi? Siap radio button, maka ada apa lagi ya? Bentar. Ada checkbox. Checkbox yang seperti ini kalau kalian pernah ngisi formulir. Kemudian ada apa lagi? Ada yang namanya list box. Dia seperti ini. Kemudian ada apa lagi? Ada banyak ya. Misalnya kita lihat ada namanya data time picker.
Apalagi yang sering dipakai? Bapak kira cuma itu aja yang sering dipakai. Baru satu lagi ada namanya button. Button ini digunakan untuk tombol. Jadi coba kita jalankan. Kira-kira seperti inilah gambarannya kalau di jalan. Sampai di sini mengerti? Ngerti, Pak. Mengerti? Oke. Mengerti, Pak. Jika mengerti, maka kita masuk ke pengenalan selanjutnya. Di sini ada pengenalan selanjutnya. Langsung saja kita ya, biar bisa terkejar. Jadi, misalnya label ini tadi. Bisa dilihat kan? Atau Bapak besarin aja ya. Jadi, membesarinya dari kolom font. Font. Kemudian buatlah ukurannya misalnya 14. Oke, sudah besar-besar ya. Kelihatan kan? Nah, jadi misalnya label. Label ini mau kita isi apa? Misalnya. Lihatlah pada menu properties yang di sebelah kiri, yang sebelah kanan. Berarti yang ini ya. Yang di sini. Lihatlah namanya tar. Teks. Sekarang ini bahasanya masih teks 1, betul? Yang ini. Masih label 1 kan? Namanya kan? Sesuai dengan nama ini, betul? Betul kan? Betul, Pak. Kemudian yang di teks ini kita ganti. Misalnya jadi apa? Nama. Oke, maka klikkan sembarang di daerah form kerja kita. Sudah. Berubah tidak? Nama ini? Berubah, Pak. Maka nama ini sama seperti yang di sini. Betul kan? Betul, Pak. Oke, sampai di sini paham. Iya, Kalau nggak paham, nggak usah dilanjut. Oke, karena kalian paham, kita lanjutkan. Ini namanya masih text box. Bagaimana cara tahu? Nah, kalian lihat saja. Begitu kalian klik yang ini kan udah Bapak klik kan? Lihatlah di sini. Di properties yang paling atas ini. Jadi namanya text box 1. teks. Sudah. Maka begitu apabila di sini kita buat nama. Maka kalau untuk text box nama ini biasanya kita buat singkatan text box. Maka txt nama. Itu biasanya disingkat ya. Maka kita coba. Kita klik. Kita lihat name. Dimanakah dia? Name-nya. Ini di paling atas. Namanya text box ini kan? Maka kita ganti txt nama. Tanpa spasi. Karena kalau menggunakan spasi programnya error. Maka apabila sudah kita ketik, klik di daerah lokasi kerja. Maka begitu kita klik ini, coba kalian lihat. Ini, apakah di sininya sudah berubah? Sudah kan? Sudah, Pak. Bukan text box 1 lagi kan? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya kita masuk ke radio button. Jadi di sini kalau kita klik, dia namanya masih radio button di sini. Button.
Nah, jadi misalkan kita buat radio button ini adalah untuk jenis kelamin. Misalnya seperti ini. Jenis kelamin. Bentar, tadi ada yang salah. Apa tadi namanya? Label 1, makanya namanya label 2. Sudah, maka di sini tadi untuk di teksnya, tapi karena pada teksnya kalian buat menjadi jenis kelamin. Itu dia. Maka di jenis kelamin ini yang perlu kita buat yaitu ada laki-laki dan perempuan. Misalnya pada radio button 1. Di sini yang harus kita inputkan yaitu pada menu teks. Ini. Kelihatan kan? Coba kalian perhatikan ini. Sama. Tulisannya masih radio button kan? Sama, Pak. Maka akan Bapak ubah, diklik dulu, kemudian klik teksnya, gantilah menjadi apa? Laki-laki. Maka klik di sini, berubah kan menjadi laki-laki. Coba ini perhatikan. Berubah? Berubah. Main di sini. Berubah kan? Begitu juga yang untuk radio button 2. Maka pada properties text-nya kita ubah menjadi perempuan. Oke. Maka berubah. Kemudian apa lagi mau kita buat? Misalnya kita buat untuk hobi. Misalnya hobi. Sudah? Jadi apa di sini yang mau kita buat? Pada hobi, perhatikan pada teks ini. Sama kan? Ini checkbox 1 di kolom teks ini adalah checkbox 1. 2. Sama? Nah, jadi kalau sama, ketikkan saja di sini. Apa kita buat? Membaca misalnya. Apalagi yang kedua? Jadi kalau mau buatnya seperti biasa, Ctrl C, Ctrl V. Apalagi? Menari. Apalagi? Menyanyi misalnya. Apalagi? Makan. Apalagi? Misalnya apa? Olahraga. Oke, cukup itu dulu ya. Inilah yang perlu dituliskan. Tuh, di textbook. Tetapi ini belum Bapak buat namanya. Paham? Jadi kalau mau kalian buat namanya, misalnya membaca, maka di sini nanti harus dibuat, pada name-nya harus dibuat. Ini kan namanya masih checkbox kan? Kalau membaca. Ya, Bang. Karena tadi dia belum kita buat namanya. Namanya masih checkbox. Jadi kalau kalian buat program,
Harus kalian ganti biar kalian nggak bingung. Maka kita singkatlah kata checkbox ini dengan CH. Apa kita buat? CB aja. CB aja ya, checkbox membaca. Kemudian ini juga CB checkbox menari. Ini juga seperti itu. CB menyanyi. Ini juga seperti itu. CB makan. Ini juga seperti itu. CB olahraga. Oke. Begitu juga pada yang di atas tadi. Pada radio button. Kan belum diganti nih. Maka misalnya langsung saja pun boleh laki-laki. Kemudian perempuan. Tergantung kalian buat programnya gimana. Tetapi harus ingat. Kemudian ada tombol button. Jadi tombol button ini kita misalnya mau buat keluar. Maka di kolom teks, di properti teksnya ini kita buat keluar. Maka sudah diganti. Kemudian pada name-nya apa kita buat? Tadi kan command, maka CMD keluar. Oke. Bagaimana ketika dijalankan? Maka akan seperti ini. Jadi kalau Lixbox itu dia hanya menampilkan daftar, nanti dimasukkan programnya. Nanti ke depannya pasti ada dipelajari. Kemudian ini juga untuk menampilkan tanggal. Misalnya mau tahun berapa. Ya kan? Misalnya seperti ini. Dipilih laki-laki, hobinya membaca, kemudian namanya si Ferry misalnya. Pernah lihat aplikasi seperti ini kan? Pernah. Oke. Jadi ada mau ditanya? Berhubung waktu kita juga sudah mulai 30 menit. Kalau minggu depan kita pelajari di pertemuan kedua dan ketiga ya. Kali ini kita gas ya. Pertemuan kedua dan ketiga. Bisa kan? Bisa. Ada yang mau ditanya? Saya, Pak. Kenapa ini sayanya? Ricky, Pak. Oh, kenapa Ricky? Untuk yang memberi nama tadi, Pak, huruf besar sama huruf kecil sama aja, Pak. Sama. Tergantung selera kamu. Dengan syarat jangan menggunakan spasi untuk nama, name. Tapi di teks bisa. Tadi misalnya jenis spasi kelamin. Kan pakai spasi kan kalau ditekskan. Tapi kalau pada name yang paling atas tadi, dia nggak bisa. Misalnya seperti ini tadi. Pada name ini kan belum, sudah kita buat tadi kan txt nama. Maka harus disingkat. Txt nama. Atau misalnya ini. Tadi ini namanya combo box. Jadi misalnya CBO laki. Laki. Makanya harus digabung. Atau CBO laki. Bisa. Kemudian di Pakai bawahnya underscore bisa, Pak. nggak bisa. CBO perempuan. Harus kayak gini. Artinya kan combo boxing tadi. CBO. Seperti itu. Dia nggak boleh pakai spasi kalau untuk name. Tapi kalau di teks, terserah kamu mau pakai spasi berapa kali pun bisa. Memang udah itu apanya peraturannya. Terima kasih, Pak. Yo, ada lagi. Masih ada waktu 5 menit. Pak, itu kalau dibuat name-nya memang pakai CBO di depannya. Tergantung option yang kamu gunakan. Tergantung ini yang kamu gunakan. Karena ini tadi pakai combo box, kan ini kan? Pakai apa tadi nih?
pakai radio ya. Nah, pakai radio button. Maaf ini. Pakai radio button. Nah, ya terserah kalian mau buat laki atau mau buat CBO atau mau kita ganti jadi radio button R laki pun bisa. Cuman kan jelek, maka laki-laki langsung aja bisa. Biar gampang buat programnya. Terus perempuan langsung aja bisa. Oh iya. Nah, asal jangan pakai spasi. Kalau pakai spasi nanti program yang kalian jalankan maka akan error. Error. Iya, Pak. Ada lagi? Finish? Finish ya, kita selesaikan aja. Berhubung udah malam juga, perut juga udah mulai lapar. Ya. Oke, jadi nanti minggu depan kita lanjut konstanta dan operatornya. Sekalian aja pertemuan 2 dan 3 kita gas. Yang penting pengenalannya sudah paham. Karena kalau tidak kenal tidak bisa dilanjutkan. Ya kan? Oke. Iya, Pak. Silakan diisi absennya. Jangan lupa nanti Bapak buat juga di Alfa kalau nggak diisi absennya. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan semuanya. Bye-bye. Bye-bye, Pak. Oke. Bye-bye, Pak. Yuk, udah bisa bubar. Oke, Pak.